Shalom teman-teman, apa kabarnya hari ini? Harapan saya kita semua dalam keadaan yang baik dalam lindungan Tuhan. Dan pada saat ini kita berjumpa kembali di pertemuan yang baru, triwulan yang baru, triwulan yang ketiga, di mana pada saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Untuk itu, pada saat ini sebelum kita belajar lebih dalam, saya ingin mengenalkan teman kita yang baru. Nah, ini ada teman kita baru, namanya adalah Bagas. Panggilannya adalah Bagas, ya. Jadi, tapi untuk lebih lengkapnya, beliau akan memperkenalkan dirinya. Kami persilakan Mas Bagas untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Bagas Danugraha, nama panggilan Bagas, umur 16 tahun, sekolah SMK Negeri Haji Munadi Ungaran. Ungaran ya? Iya, Ungaran, Berarti Mbak. Jawa Tengah ya? Jawa Tengah, ya. Oke. Orang Jawa. Jadi pada saat ini sahabat kita yang baru ini adalah namanya Bagas. Dia ada di Jawa Tengah. Sekolah di mana tadi? SMK Negeri Haji Munadi Ungaran. Negeri Haji Munadi Ungaran. Ya. Oh, SMK, berarti Mas Bagas ambil jurusan Pertanian, Mbak. Oh, ambil jurusan pertanian. Ya. Nah, oke lah. Untuk itu sebelum kita melanjutkan, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah. Pada saat ini kami akan mempelajari firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai hati dan pikiran para pemirsa yang mendengar. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan kami boleh terberkati. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Oke. Di dalam kehidupan kita, ya, di dalam kehidupan saya dan juga Mas Bagas, pasti kita memiliki seorang yang kita kasih. Iya. Menurut Mas Bagas, siapa ya kira-kira, ada orang enggak yang dikasihi itu? Kalau menurut kamu siapa orangnya? Iya, pasti ada, Pak. Ya, saya itu keluarga nomor satu. Itu kan udah memahami kita dari kecil, udah memberi hal yang kita belum tahu dari kecil soalnya, Pak. Tuh. Ya. Jadi kalau menurut Mas Bagas, orang yang paling dikasihi adalah keluarga ya. Karena keluarga sudah mencintai kita dari kecil dan udah memahami kita dari kecil ya, dari kita lahir ya. Wah, luar biasa nih. Berarti keluarga ini selalu ada untuk Mas Bagas. Selalu ada. Nah, pertanyaannya, Mas Bagas selalu ada nggak untuk keluarga? Ya, diusahakan selalu ada. Ya, diupayakan ya, ya diupayakan untuk selalu ada ya. Oke. Lalu kalau seandainya ini ya, keluarga ini pasti banyak berkorban. Apa hal yang harus Mas Bagas lakukan untuk itu, rasa korban Mas Bagas ya, rasa berkorban Mas Bagas untuk keluarga, kira-kira apa itu? Ketika ada waktu main game itu kan ibu menyuruh, nah game saya itu tinggalkan, terus saya lakukan suruhan ibu itu. Oh, jadi Mas Bagas sedang main game ya, main game, kemudian ada ibu minta tolong. Ibu minta tolong, kemudian Mas Bagas tinggalkan gamenya. Ya. Oh, ini jarang-jarang ini ada ya teman-teman. Biasanya kalau kita main game ini ada yang ganggu, kita malah ini ya, sakit hati ya. Itu termasuk game online itu? Termasuk game online, Pak. Wah, ini luar biasa teman-teman ya. Kalau game biasa ya, offline itu bisa dijeda ya, bisa dijeda, bisa di pause. Tapi kalau game online ini nggak bisa, tapi dilepaskan itu. Ya, dilepaskan. Wah, itu bukti pengorbanan ya. Ya. Jadi kalau disuruh nyapu, ya wes lah ya. Gitu. Berarti berangkat. AFK lah ya. AFK. AFK. Ini luar biasa teman-teman. Ini bukti pengorbanan ya, pengorbanan kepada orang yang kita kasih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman juga siap berkorban untuk yang dikasihi? Nah, itu dia. Lalu kembali lagi ke topik pelajaran kita. Pelajaran kita pada saat ini itu berbicara mengenai Matius ya. Matius pasal yang ke-24. Nah, Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke 45 dan 46. Mas Bagas bisa membacakan? Bisa, Pak. Sebentar. Matius pasal 24 ayat 45 dan 46.
Matius 24 ayat 45 dan 46. Ya. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orang untuk memberikan mereka makan pada waktunya. Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Oke. Jadi tadi di sana dikatakan bahwa siapakah hamba yang setia dan bijaksana? Jawabannya di ayat 46 ya. Ya. Jawabannya adalah berbahagialah dia hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya. Nah, itu tugasnya. Ketika tuannya itu Datang. Artinya di sini pelajaran ini adalah pelajaran di mana Tuhan Yesus pergi meninggalkan kita dan nanti dia akan datang yang kedua kali. Nah, di sana Tuhan memberikan satu pekerjaan buat kita, tugas dan tanggung jawab kita, yaitu untuk mengabarkan pekabaran yang baik, ya, pekabaran yang baik Injil kepada orang-orang. Nah, ketika kita didapati bahwa kita setia, maka kita akan disebut sebagai hamba yang setia, ya. Nah, lalu di sana juga murid-murid Tuhan Yesus berkata kepada Tuhan Yesus, apa yang menjadi tanda nanti Tuhan Yesus itu datang yang kedua kali? Di sana dikatakan bahwa Yesus juga mengatakan kepada murid-muridnya, nanti akan ada gempa bumi, ya, ada ya keadaan alam, ya, fenomena alam, ya benar, ada fenomena alam. Tetapi di sana juga dikatakan berhati-hatilah dengan nabi-nabi palsu. Iya, nabi-nabi palsu. Berhati-hati dengan nabi-nabi palsu. Nah, sekarang kita ini berada di era milenial, era di mana segala perkembangan zaman itu ya berkembang. Nah, bagaimana cara Mas Bagas menyikapi tentang adanya nabi-nabi palsu di zaman sekarang? Apa yang harus dilakukan? Kita harus rajin membaca firman Tuhan dan tapi tetap berdoa, dan kita harus pandai menyikapi informasi yang ada di sosial media itu dengan benar. Baik dan benar. Oh gitu. Jadi yang pertama kita belajar firman Tuhan, kemudian ada berdoa tadi, kemudian tadi dikatakan informasi, ya. Jadi ketika kita berada di dalam dunia ini sekarang, dikatakan tadi bahwa di dunia kita ini sosial media itu menjadi alat untuk bertukar informasi, ya. Bertukar informasi, benar. Nah, ketika ada informasi yang datang kepada kita, kita harus sikapi, ya. Apakah ini benar atau ini salah. Nah, cara menyikapi itu salah atau benar bagaimana? Apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Oh gitu. Jadi ketika kita mendapatkan informasi di sosial media, kemudian ketika informasi itu sejalan dengan firman Tuhan, maka itu adalah kebenaran. Begitu kiranya. Kalau seandainya itu berbeda, berarti jangan kita terima. Oh gitu, ya. Jadi itu salah satu menyikapi di zaman sekarang, di era milenial, ya. Ini sesuatu hal yang menjadi pelajaran bagi kita. Jadi untuk saat ini kita, ya, yang suka browsing di internet, kita semua teman-teman juga yang suka belajar di internet, kita harus banyak belajar di sana. Apakah ini ada sesuatu yang benar atau tidak? Secara khusus berbicara mengenai firman Tuhan. Dasarnya adalah Alkitab. Jadi semuanya itu dilihat apakah Alkitab itu benar, informasi itu benar dan sesuai dengan Alkitab atau tidak. Inilah pelajaran kita untuk saat ini. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi kita. Untuk itu kita akan tutup dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih. Pada saat ini kami telah belajar satu firman Tuhan yang indah, di mana kami harus selalu berjaga-jaga di dalam kehidupan kita, bahwa akan ada penyesat-penyesat di zaman-zaman akhir, di akhir-akhir zaman. Untuk itu Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi dasar bagi kehidupan kami. Segala sesuatu informasi yang kami terima, biarlah dasarnya adalah firman Tuhan. Kami harus menyikapi hal itu dengan belajar akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Biarlah firman ini boleh kami bawa dan menjadi berkat bagi kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Oke, demikianlah pertemuan kita saat ini. Sampai jumpa di lain waktu. Tuhan memberkati.